Shalom. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam program yang sangat memberkati kita ya saudara. Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Mazmur pasal yang ke-63. Saya ingin sedikit memberikan sebuah gambaran latar belakang Mazmur ini ditulis, khususnya pasal 63. Kita pernah belajar di dalam kitab 1 Samuel saudara, khususnya di pasal yang ke-20 sampai 24, 23, 24 ya. Bagaimana Daud itu melarikan diri dari kejaran Saul. Dia juga pernah melarikan diri keluar dari Yerusalem karena anaknya Absalom itu mengkudeta kedudukan raja. Nah, di tengah-tengah pelariannya ini saudara, suatu kali Daud itu ada di padang gurun Yehuda, ya, perpindahan, bersembunyi di sini, dikejar ke situ, lari ke sini, dikejar ke situ. Nah, perpindahan-perpindahan dari tempat persembunyian inilah Daud mengutarakan suasana hatinya yang tertuang dalam Mazmur yang luar biasa ini. Nah, sebelum kita membaca, mempelajari dan mengambil rema di dalamnya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita hampiri tahtanya. Kita minta Tuhan mengurapi kita. Supaya kita mengerti akan kehendaknya lewat firman yang kita pelajari. Syukur bagimu Yesus. Sebab Engkaulah Allah perlindungan kami. Engkau Tuhan yang kami rindu-rindukan. Selalu
kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Yesus Tuhan, Allah Roh Kudus, Hanya bagimu kerinduan kami Tuhan, hanya segala kemuliaan hanya Engkau yang kami hanya bagimu Tuhan. Terima pujian kami Tuhan kepadamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpuji
terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Allah penolong kami. Engkau Allah yang membebaskan kami dari para lawan dan musuh kami. Kami rindu selalu ada dalam hadirat-Mu. Kami rindu lawatan-Mu. Sekarang kami akan merenungkan, belajar, membaca firman-Mu ya Tuhan. Terangi kami lewat kuat kuasa Roh Kudus, supaya apa kami baca, kami percaya sebagai sebuah kebenaran, dan kami lakukan semua perintah-perintah-Mu. Urapi kami di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita akan membaca dari Mazmur pasal yang ke-63. Perjanjian Lama halaman sekitar 611 atau 616, maaf. Demikian firman Tuhan, kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah. Karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Saudara, Mazmur ini Mazmur yang perlu kita ketahui dan kita pelajari. Mengapa? Karena di dalam Mazmur ini ada sebuah pengakuan dari Daud ketika dia sedang dalam pelariannya. Entah saat dia dikejar oleh Saul untuk diikhtiarkan dibunuh. Karena bagi Saul, Daud merupakan saingan yang berat. Setiap pulang perang, wanita-wanita Yerusalem, rakyat Israel menyongsong Raja Saul bersama dengan pasukan. Dan tentu saja Daud ada di dalamnya. Mereka menyanyikan pujian. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Dan itulah yang membuat Saul iri sehingga berikhtiar untuk membunuh Daud. Terpaksa Daud harus lari dari kejaran Saul, keluar dari Yerusalem, mengungsi ke tempat-tempat yang tandus, mengungsi, bersembunyi di gua-gua, di padang gurun, termasuk padang gurun Yehuda ini. Atau saat dia sedang melarikan diri dari kejaran Absalom, anak kandungnya yang berikhtiar mendongkel kedudukan raja. Jadi dari peristiwa ini saudara, kita mengerti bagaimana perasaan Daud, hati Daud, jiwa Daud, yang ketika dia sedang keluar dari keluarganya, keluar dari kerajaannya, bahkan keluar dari bangsanya, menyendiri. Walaupun ada beberapa orang yang mengikuti dalam pelariannya, tapi suasana hatinya adalah apa, saudara? Bersedih, bersusah, kesepian. Sebab dia sedang ada di dalam pelariannya. Nah, Daud
pernah merasakan kerinduan seperti ini, saudara. Apa itu? Kerinduan yang kuat kepada Tuhan saat ia berada di padang gurun. Kalau kita belajar dari kisah ini, mari kita terapkan, kita posisikan ketika kita sedang ada di padang gurun juga. Padang gurun bisa berupa masalah hidup kita. Padang gurun bisa berupa problem-problem, masalah-masalah yang kita hadapi. Padang gurun bisa berupa ujian kita. Padang gurun bisa sanctifikasi kita. Ya, bagaimana Tuhan memproses kita. Bagaimana padang gurun itu membuat kita sangat tidak enak keadaannya. Yang kita rindukan cuma satu, seperti yang Daud rindukan, yaitu apa? Merasakan hadirnya Tuhan. Makanya Mazmur ini memberi judul kerinduan kepada Allah. Ini sebuah ungkapan rasa hati Daud. Bahwa di tengah-tengah kesendiriannya yang dia nantikan cuma Tuhan, hadirlah dalam hidupku. Tuhan temani aku. Engkau sahabatku, engkau Tuhanku. Semua orang meninggalkan aku, semua orang memusuhi aku. Hanya engkau satu-satunya penolongku. Pernah kan kita belajar bagaimana Allah dijadikan sebagai gunung batu dan kota perlindungan yang Daud pernah utarakan. Nah, kerinduan pemazmur ini bagaikan merindukan air saat ia ada di padang gurun. Sebab di padang gurun hal utama yang dicari orang adalah air, saudara. Makanya diberi sebuah kesamaan antara orang yang ada di padang gurun selalu merindukan air. Demikianlah Daud di padang gurun itu merindukan hadiratnya Tuhan. Jadi air dan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan itulah dipersamakan. Ini menggambarkan betapa Daud sangat membutuhkan Allah. Allah yang mulia, Allah yang berkuasa, Allah yang mengerti detil dalam kehidupan Daud. Kehausan Daud akan Allah itu membangkitkan puji-pujian dari dalam hatinya. Saudara, semua mazmur yang dikarang oleh Daud itu keluar dari hati atas proses kehidupan. Jadi kita tidak kurang sumber untuk mencari pegangan hidup. Selain memang firman Allah, kita bisa belajar dari kisah-kisah Daud. Dalam kesusahannya, dia merindukan Tuhan. Dan ketika Tuhan hadir, dia memuji-muji Allah. Dalam kekurangannya, dalam pelariannya ketika dia dikejar-kejar musuh, dia menceritakan suasana hatinya. Tapi ditutup dengan sebuah sukacita. Karena apa? Allah hadir dan meneguhkan firman-Nya, menolong dia keluar dari masalah demi masalah. Atau bahkan ketika Tuhan menegur Daud saat dia berbuat dosa, berselingkuh dengan Batsheba, membunuh suaminya yaitu Uria. Itu dosa yang sangat-sangat keji yang Daud lakukan. Tapi ketika lewat Nabi Nathan dia ditegur, dia ungkapkan lewat mazmurnya, saudara. Dari sini kita bisa belajar bagaimana pribadi Daud yang dapat kita jadikan contoh. Saat dia dalam kesendirian, saat sedang diuji Tuhan, yang dirindukan cuma satu, Tuhan. Hadirlah Tuhan. Temui aku Tuhan. Perlihatkan wajah-Mu Tuhan. Seharusnya itu juga yang kita lakukan. Problem, masalah, proses hidup, sanctifikasi yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jangan membuat kita justru lari jauh dari Tuhan. Belajarlah seperti Daud. Mendekat. Memaksa hidupnya untuk mendekat kepada Allah. Sebab hanya Allah yang dibutuhkan Daud. Dia yang berkuasa, dia yang mulia. Dan ini digambarkan bagaimana kehausan Daud akan Allah. Sehingga muncul sebuah pengakuan lewat puji-pujiannya. Tuhanlah gunung batuku. Kalau tidak salah ini disadur juga bagi sebuah lagu ya saudara.
Tuhan, itu seperti tembok perlindungan. Jiwaku akan melekat kepadamu sebab tanganmu yang menopang aku. Aku masuk di dalam hadiratmu. Wah, itu luar biasa. Itu kerinduan seorang pemazmur ketika dia sedang ada dalam padang gurun. Nah saudara, perenungan akan kasih setia Allah yang telah memuaskan hidup pemazmur ini, itu diungkapkan dalam aliran-aliran pujian. Perenungan akan dukungan Tuhan dalam hidupnya membuat Daud yakin bahwa Allah akan melindungi dia dalam situasi yang sedang dihadapi. Jadi dalam hal ini saudara, ketika masalah datang, ketika suasana yang tidak kita kehendaki itu menimpa kita, jangan pernah tidak memuji Tuhan. Itu maksudnya. Sebab apa? Daud punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Tidak ada hal yang lebih indah yang dilakukan Daud ketika sedang dalam keadaan terjepit, keadaan di padang gurun selain memuji-muji Allah. Sebab apa? Sebab Daud yakin, tahu persis bahwa Allah akan melepaskan dia dari tangan musuh-musuhnya. Dan oleh sebab itu, dia bersuka cita. Wow, itu yang membedakan kita sebagai anak-anak Allah dengan orang-orang di luar sana. Banyak orang kalau mendapatkan masalah, sedang diuji, bahkan mungkin sedang dicobai oleh iblis gitu ya. Allah izinkan penderitaan menimpa. Itu lemah, lesu, letih, lelah, putus asa, dan lari dari Tuhan. Tapi puji Tuhan, lewat Bible Study Online CK7 ini kita mengerti. Lewat pemazmur Daud itu kita paham. Lewat pembacaan firman ini kita tahu. Kalau kita menghadapi segala sesuatu yang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan, jalan keluar cuma satu. Datang kepada Tuhan. Puji Dia dalam segala waktu. Ini saudara. Nah jadi bagian yang pertama, Daud memantapkan dirinya untuk memuji Allah dalam segala waktu. Nah pada bagian yang kedua saudara, Mazmur ini dari ayat 6 sampai 9 berupa apa? Seruan kerinduan supaya dibalaskan. Ya, dengan pengalaman menikmati keselamatan dari Allah terhadap ancaman para musuh. Artinya begini, Tuhan, aku dalam bahaya. Aku dalam penderitaan. Aku kenyang dengan kesulitan dan kesukaran hidup. Sekarang aku memutuskan untuk tetap memuji Engkau. Aku tetap tinggal dalam hadirat-Mu. Aku merindukan kasih setiamu. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Sekarang Tuhan, balaslah imanku ini. Balaslah kepercayaanku dan pengharapanku ini kepadamu dengan apa? Dengan air kehidupan yang kau berikan kepadaku. Keselamatan itu menjadi hal yang aku rindu-rindukan. Pembebasan dari para musuhku itu yang menjadi hal yang aku nanti-nantikan. Mari Tuhan, balaslah imanku ini ya. Kira-kira seperti itu. Jadi pemazmur berharap supaya imannya mendapatkan hal seperti apa yang diharapkan. Sebab hanya lewat Allah lah pemazmur tahu ada jalan keluar. Hanya bersama dengan Tuhanlah akan ada kelepasan. Hanya bersama dengan Tuhanlah dipuaskan dahaganya. Dipuaskan kehausannya. Jadi kalau pada bagian pertama ada satu tekad Daud untuk memegahkan Tuhan. Maka pada bagian yang kedua dia sedang bersorak-sorai karena Allah sudah memberikan jawaban atas doa-doanya. Ini perlu kita ketahui saudara.
Ya, jadi bagian yang pertama, Daud berjanji, aku akan. Tapi bagian yang kedua, Daud menggenapi. Sedang menggenapi apa yang dijanjikan. Karena dia sedang bertindak. Untuk apa? Bersorak-sorai dan memuji-muji Allah. Lihat ayat 6 dan 8 saudara. Ayat 6 bilang begini. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Ayat 8. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jadi ketika dia ada di dalam pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan turun tangan untuk menopang Daud. Maka yang keluar dari mulut Daud adalah sorak-sorai dan puji-pujian kepada Allah. Ini yang perlu kita ketahui. Nah, pada bagian yang ketiga, si pemazmur melihat kepada orang-orang yang mengikhtiarkan celakanya. Daud sadar, dia tahu sebagaimana kasih setia Tuhan dinyatakan dalam hidupnya, maka orang-orang yang akan melawan Tuhan itu akan menerima hukumannya. Kadang pola Mazmur Daud seperti itu. Ya, jadi entah ketika Daud lari karena sedang dikejar-kejar Saul atau Absalom, ya, ketika dia harus ada di padang gurun itu saudara, dia memposisikan diri sebagai orang benar yang sedang diperlakukan tidak adil. Tetapi di tengah ketidakadilan yang dia terima, dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia akan memuji-muji Tuhan. Dan ketika Tuhan menjawab menolong dia melakukan apa yang dijanjikan. Lalu Mazmur ini ditutup dengan apa? Keyakinan Daud bahwa orang yang berbuat jahat. Dalam hal ini mungkin Saul, Absalom, atau orang-orang yang mengikhtiarkan kematian Daud. Itu pasti akan dibalas Tuhan atas kejahatannya. Ini sebuah pengertian bahwa Allah kita selain menolong kita, dia akan bertindak adil. Dia akan bertindak adil. Menghukum yang bersalah. Menyelamatkan yang berharap. Gitu. Jadi setiap kita kalau kita menghadapi permasalahan, menghadapi kegersangan hidup. Yang dilambangkan dengan apa? Padang gurun tadi. Pada saat yang seperti itu, ingatlah bahwa Allah tetap nyata dan kasih setianya tidak pernah berubah. Kita perlu menanamkan percaya dan iman kita seperti Daud ini. Hebatnya Daud itu begini. Daud bukan hanya bercerita. Daud bukan hanya mengarang, saudara. Bukan hanya menulis. Tapi Daud mengalami apa yang diceritakan, apa yang dikatakan. Jadi sumber ini valid. Kita patut meneladani. Karena si penulis pernah mengalami situasi apa yang diceritakan. Ini sangat berarti buat kita semuanya. Ini sangat membantu kita. Ini sangat membuka mata kita. Supaya apa? Kalau menghadapi masalah seperti ini, lihat cara Daud mengatasinya. Kalau sedang ditegur Tuhan karena kesalahan-kesalahannya, lihat cara Daud merespon teguran Tuhan. Kalau sedang dihukum Tuhan, kalau sedang diizinkan Tuhan, diproses dengan begitu kerasnya, lihat Daud. Daud keluar dari masalah. Daud menang terhadap masalah. Daud mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Karena dia intim dengan Tuhan. Daud tidak pernah pindah iman kepada ilah-ilah lain. Itulah sebabnya mengapa Allah sangat mengasihi Daud. Mengapa Tuhan sangat berkenan kepada Daud. Diizinkan, diuji, dia tetap percaya kepada Tuhan. Diizinkan, dikejar-kejar musuh, dia mencari Tuhan. Ditegur karena dosa dan pelanggarannya, dia tidak lari dari Tuhan. Dia tidak ngambek, dia tidak marah sama Tuhan. Ditegur karena dia sedang menghitung pasukannya pada waktu itu. Daud sempat merasa bingung, kok seperti ini jadinya?
Dia kembali kepada Tuhan. Nah, orang seperti Daud inilah saudara, yang sedang dicari-cari Tuhan. Dalam situasi apapun, yang dicari cuma Tuhan. Yang dikehendaki cuma apa? Rindu kepada Allah. Apakah kita memiliki kerinduan yang sama seperti Daud? Apakah kita memiliki sikap hati seperti Daud? Apakah kita punya karakter seperti Daud? Dalam segala situasi, musim dan waktu, ujian atau pencobaan, tekanan hidup yang kuat seperti apapun, belajar seperti Daud. Mencari Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Merindukan hadirat-Nya. Seperti tanah kering yang merindukan air. Seperti padang gurun yang menantikan hujan air. Supaya apa? Teduh. Supaya apa? Dipulihkan. Supaya apa? Diberkati. Dengan demikian, kalau kita punya karakter seperti Daud, maka sehebat apapun ujiannya, sekuat apapun masalahnya, kita punya Tuhan yang lebih kuat, lebih besar, lebih sanggup mengatasi segala permasalahan kita. Dan Tuhan itulah yang akan menolong kita. Kalau Tuhan sanggup menolong Daud, Tuhan yang sama yang kita sembah itu Yesus Kristus, anak Daud itu, Dia sanggup menolong saudara dan saya. Dan itulah Mazmur 63. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami belajar bagaimana cara mengatasi masalah ketika kami sedang ada dalam padang gurun kehidupan yang sulit, yang serba kering, yang tidak enak ini. Kami belajar di peristiwa bagaimana Daud keluar dari masalahnya. Yang dirindukan Daud adalah kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan. Itu yang membuat Daud kuat, sanggup tetap berdiri, menghadapi masalah, mengalahkan musuh-musuhnya. Dan dalam hidupnya selalu ada pujian, pengagungan kepada Tuhan. Daud juga yakin dan percaya, Tuhan punya masa dan waktu untuk membalas yang jahat. Oleh sebab itu, kami mau belajar dari sosok satu orang ini, yaitu Daud ya Tuhan. Ajar kami supaya kami boleh belajar dari orang-orang yang begitu Tuhan urapi. Kami belajar dari kehidupannya, kami belajar dari kesalahannya, kami belajar dari kemuliaan yang Tuhan berikan kepadanya. Kami belajar dari cara merespon atas seluruh masalahnya. Terima kasih Bapak, berkati kami semuanya. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.